Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Ghifari Ahmadinejad. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan praktikum tentang networking dan remote Linux. Saya menggunakan Linux OS yang berjalan di VirtualBox sebagai server dan Windows di laptop sebagai klien. Pertama, saya membuka terminal Linux dan menjalankan perintah untuk menampilkan alamat IP. Perintah IP A menampilkan seluruh interface jaringan beserta alamat IP-nya. Namun saat pertama kali dijalankan, interface ENP0S3 memang sudah up, tapi belum memiliki alamat IPv4. Hanya memunculkan alamat IPv6 di lokal. Saya coba perbaiki dengan perintah DHC client sudo nmcli untuk mengaktifkan koneksi secara manual. Juga berhasil mendapatkan IP dari DHCP, yaitu 10.0.2.15. Namun IP ini adalah IP dari mode NAT yang hanya bisa digunakan Linux untuk mengakses internet. Windows di luar VM tidak bisa mengakses IP ini. Karena tugas ini mengharuskan Windows bisa terhubung ke Linux, saya menambahkan adapter kedua di VirtualBox dengan mode
bridge adapter agar Linux mendapat IP dari jaringan yang sama dengan laptop saya. Setelah adapter kedua diaktifkan, saya jalankan lagi. Sekarang muncul interface baru NP0S8 dengan IP 10.13.161.1. IP inilah yang akan saya gunakan untuk terhubung dari Windows. Selanjutnya saya cek status layanan SSH. Hasilnya menunjukkan status aktif atau running, artinya SSH sudah berjalan dan siap menerima koneksi remote. SSH atau Secure Shell adalah layanan yang memungkinkan kita mengakses dan mengontrol sistem Linux dari jarak jauh secara aman melalui jaringan. Selanjutnya tekan Q untuk keluar dari tampilan status. Saya juga memastikan firewall tidak memblokir SSH dengan perintah Hasilnya menunjukkan SSH sudah termasuk dalam daftar service yang diizinkan, jadi tidak perlu konfigurasi tambahan. Sekarang saya berpindah ke Windows dan membuat command prompt untuk menguji koneksi ke Linux menggunakan IP dari adapter bridge tadi, yaitu 10.13.161.1. Ping berhasil, artinya kedua perangkat sudah bisa saling terhubung dalam satu jaringan. Selanjutnya, saya lakukan remote SSH ke Linux. Saat pertama kali connect, muncul konfirmasi fingerprint. Saya ketik yes, lalu masukkan password user Linux. Setelah berhasil, saya sudah masuk ke Linux dari Windows melalui SSH. Setelah masuk melalui SSH, saya jalankan kembali perintah dasar pwd, menampilkan lokasi direktori saat ini, ls, menampilkan isi direktori, cd project untuk berpindah folder, getdata.txt untuk menampilkan isi file. Who.mi menampilkan user yang sedang aktif digunakan, sedangkan who menampilkan seluruh user yang sedang login ke sistem beserta sumber koneksinya, berguna untuk memantau siapa saja yang mengakses server. Terakhir, saya jalankan perintah SCP, yaitu Secure Copy Protocol, digunakan untuk mentransfer file antar perangkat dalam jaringan secara aman melalui SSH. Formatnya SCP spasi nama file spasi username underscore alamat IP dan lokasi lalu tujuan.
Terakhir, selama praktikum, saya mengalami dua kendala utama. Pertama, alamat IP tidak muncul saat menjalankan IP A, dan perintah DA klien tidak ditemukan. Penyebabnya, paket DA klien memang tidak tersedia di channel stream terbaru karena sistem sudah beralih ke Network Manager. Solusinya, saya gunakan NMCLI Connection App untuk mengaktifkan koneksi secara manual. Dan kendala kedua, IP yang didapat dari adapter NAT 10.0.2.15 ternyata tidak bisa diakses dari Windows, karena mode NAT hanya mengizinkan Linux mengakses internet, bukan sebaliknya. Solusinya, saya menambahkan adapter kedua dengan mode bridge adapter di VirtualBox, sehingga Linux mendapatkan IP baru, yaitu 10.13.161.1, yang satu jaringan dengan laptop saya dan bisa diakses langsung dari Windows. Dari praktikum ini saya belajar bahwa pengelolaan jaringan Linux modern menggunakan Network Manager dan NMCLI. Pentingnya memilih mode adapter jaringan yang tepat di VirtualBox sesuai dengan kebutuhan, serta memahami cara kerja SSH dan SCP untuk remote access dan transfer file antar perangkat. Sekian video praktikum dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.